Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfra Wicaksono, saya dari Prodi Rejeni 4. Nah, kali ini Bapak akan bercerita tentang bahayanya banjir, anak-anak. Tahukah kalian, banjir itu bisa disebabkan ada dua faktor, yaitu satu faktor dari alam dan dua faktor dari manusia. Faktor dari alam biasanya dari pohon yang tumbang dan masuk ke sungai. Kalau disebabkan oleh manusia, biasanya dari ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yang suka membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kali ini Bapak akan bercerita tentang bahayanya banjir disebabkan oleh manusia yang suka membuang sampah di sungai. Suatu ketika ada anak kecil yang sedang berjalan di tepi sungai. Dia sambil membawa satu kantong plastik, yaitu di dalamnya itu berisi sebuah sampah, anak-anak. Nah, dia berjalan menelusuri sungai. Terus dia melongo, wah, kelihatannya ada tempat sampah yang sangat banyak nih, bisa nih kita buang di sini gitu. Waktu dia mau membuang sampah, dia mencari di kanan kirinya, mana ya yang suaranya tadi ya, kok enggak ada orangnya. Terus dia melihat di bawah, wah, apakah kamu yang berbicara tadi? Iya, webek, tolong bantu aku kakiku terjerat sampah yang bertebaran di sungai, webek gitu. Dia di bawah situ terasa kesakitan karena ada sampah yang menjerat kakinya. Lalu sang katak pun meminta tolong kepada anak kecil tersebut, webek, tolong, apakah kamu bisa membantuku, anak kecil, webek gitu. Terus anak kecil pun menjawab, iya, saya akan membantumu, katak kecil. Lanjutlah dia membantu mengambil katak kecil tadi. Terus diangkatnya lah katak kecil itu dan dilepaskanlah tali rafianya. Setelah dilepas, dia melepaskan lagi katak kecil tersebut. Katak tersebut terasa senang karena kakinya sudah terbebas dari jeratan sampah yang bertebaran di sungai tersebut. Webek, ore gitu. Dan katak pun berbicara lagi, terima kasih anak kecil, webek, saya mau berpesan, webek. Anak kecil pun menjawab, mau berpesan apa, kata? Aku mau berpesan kepadamu, webek, tolong beritakan kepada teman-temanmu, webek, jangan membuang sampah di sembarang tempat, apalagi di sungai, webek, sebab rumahku hanya ada di alam, webek. Kalau alam ini tercemar oleh sampah-sampah oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, webek, sampah itu akan terus menumpuk, maka habitat tempat tinggal kita rusak, webek, dan air pun menjadi tercemar, webek. Dan anak kecil pun menjawab, iya, kata kecil, aku akan menceritakan kejadian ini kepada teman-temanku di kampungku juga, agar mereka tidak membuang sampah di sungai lagi. Dia menyembunyikan sampahnya lagi di belakang dan sambil berjalan lagi menyelusuri sungai. Anak kecil pun menyelusuri sungai. Setelah dia sampai di sungai sebelah, dia merasa ingin membuang sampah lagi. Wah, kelihatannya udah aman nih, nggak ada yang perlu ditakutkan, soalnya tidak ada yang meneriaki aku. Waktu dia mau melempar sampahnya, dia mendengarkan sesuatu lagi. Ada seekor ikan yang berjalan di situ.
Nah, ikan pun juga meneriakin anak kecil itu, tolong, tolong, jangankah kamu membuang sampah di tempatku, karena airku sudah tercemar oleh limbah-limbah ulah manusia. Ikan pun melontarkan kata-kata tersebut kepada anak kecil tersebut, dan kecil tersebut dengan menjawab, iya maaf, saya tidak akan membuang sampah ini ke sungai lagi. Anak kecil pun berpindah tempat lagi, dia mau membuang sampah lagi di sungai yang satunya. Nah, di situ ternyata ada orang-orang desa tersebut mandi di tepi sungai. Dia bilang, kita dulu mandi di sini tempatnya bersih ya. Iyalah, sekarang udah nggak bersih seperti dulu. Kenapa ya? Ya ini karena airnya itu udah keruh, karena di kota banyak orang yang membuang sampah di sungai gitu ya. Dulu kan sungai kita kan selalu bersih dan bisa buat mandi dan bisa buat kita mencari ikan. Sungai pun juga tidak bau seperti sekarang. Iyalah, sekarang air pun menjadi bau dan sangat mengganggu rutinitas di kampung seperti kita di sini. Baunya sangat menyengat dan air pun sangat keruh dan kotor, tidak sehat untuk dikonsumsi. Iya, airnya udah keruh, dan jika sampah ini terus-menerus dibuang ke sungai, maka kampung kita kan akan jadi tempat langganan banjir. Kan kampung kita kan tempatnya rendah. Iya, kan kemarin kan habis sungai dibuangin sampah kan kita hampir kebanjiran rumah kita. Oh iya ya, kemarin kan habis banjir. Untungnya belum sampai setinggi rumah-rumah yang tenggelam itu. Untungnya kita udah antisipasi, selalu gotong royong untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai. Anak kecil pun datang. Hai paman, kamu lagi apa di sini paman? Dia bertanya kepada paman tersebut. Ini loh, saya mau menceritakan sungai ini dulunya bersih, tidak seperti kayak ini. Karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, sampah ini selalu mendapatkan musibah, menghasilkan musibah. Karena dibuang ke sungai, sampah pun menjadi menumpuk-numpuk di sungai. Iya, seperti itu ulah yang manusia yang tidak bertanggung jawab. Anak kecil pun di situ menyembunyikan kantong kreseknya. Oh, gitu ya paman. Saya jadi prihatin dengan kondisi kampung di sini paman. Karena ulah manusia, sungai pun menjadi kotor. Ya udah paman, aku pamit dulu, mau pergi ke kampung sebelah. Anak kecil pun langsung mengurungkan niatnya untuk membuang sampah di sungai. Dia berjalan ke kampung sebelah dan menemukan tempat khusus pembuangan sampah yang harus kita buang di tempat situ. Nah, anak pun menghampiri tempat sampah itu dan dia membuang pada tempatnya, tidak membuang lagi di pinggir sungai atau dimanapun. Dia selalu membuang sampahnya di tempat yang semestinya. Di sini Bapak akan menggarisbawahi bahwa kita sebagai manusia yang mempunyai akal, kita harus memahami bahwa membuang sampah plastik itu di sembarang tempat atau di sungai itu akan berakibat fatal. Jika terus-menerus sungai yang kita buangi sampah itu akan mengakibatkan suatu kebanjiran yang besar
dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi adik-adik, tolong jangan membuang sampah sembarangan di manapun. Seperti anak kecil ini tadi sebagai contohnya, kasihanlah lingkungan sekitar. Karena kita membuang sampah di sungai, sungai pun menjadi kotor dan keruh karena ulah-ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.